Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi nasrillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sehat sedaya nggih? Ini kok rotonya mari malih. Sekolah libur lagi. Mudah-mudahan sehat sedaya, pandemi cepat kelar. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anul Karim masih pada surat Fatir. Dalam pertemuan yang kemarin disampaikan ayat yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhan nas uzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai sekalian manusia, ingat-ingat terus nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Jadi kita disuruh mengingat, mensyukuri, berterima kasih kepada Allah biqauli alhamdulillah. Dan dengan cara kita mendayagunakan nikmat dari Allah, mensyukuri nikmat sehat, mensyukuri nikmat sempat, mensyukuri nikmat semuanya ini, kemudian kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk hadir di majelis ilmu, di majelis ta'lim, maka mudah-mudahan kita digolongkan min jumlatis syakirin, termasuk orang yang mampu dan mau bersyukur kepada Allah. Allahumma amin. Kemudian ayat yang berikutnya, kata Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ayat yang ke-6 dari surat Fatir. Bismillahirrahmanirrahim. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini peringatan, warning bagi kita bahwa kita punya musuh bersama. Kita punya musuh yang abadi, yang namanya syaitan. Jadi syaitan itu adalah musuh bersama kita, musuh yang abadi sejak Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam sampai dengan sekarang, sampai dengan ila yaumil qiyamah. Itu syaitan memang diberikan SK oleh Allah untuk menggoda kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, innasyaitana lakum aduwwun. Sesungguhnya syaitan bagi kalian itu musuh yang nyata. Nah, karena musuh ya harus diperlakukan sebagai musuh. Jangan musuh dijadikan sebagai teman. Ini bahaya. Kalau musuh dijadikan sebagai teman, maka kita pasti akan diajak untuk berperilaku seperti mereka, untuk berbuat seperti mereka. Makanya syaitan ini dicap, sudah disampaikan oleh Allah bahwa syaitan itu adalah aduwwun, musuh yang sangat nyata. Karena syaitan merupakan musuh yang sangat nyata, fattakhidhuhu aduwwa, maka perlakukanlah dia aduan, sebagai musuh dalam hal apapun.
bahwasanya kita punya musuh yang namanya setan. Setan harus kita perlakukan sebagai musuh yang harus dihadapi, musuh yang harus diperangi. Makanya di setiap kesempatan apapun bentuk amalan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Meskipun kita mau berbuat baik dengan membaca Al-Qur'an, maka disunnahkan fa iza qara'nal Qur'an fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Padahal kita mau baca Quran, tapi disuruh untuk berlindung kepada Allah. Fa iza qara'tal Qur'an, maka ketika kalian mau baca Al-Qur'an, fasta'iz, maka berlindunglah kalian, bacalah ta'awuz billah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Ini mau berbuat baik saja harus dilindungi. Soalnya apa? Kebaikan kita kadang-kadang terselipi oleh setan, dihembuskan oleh setan. Niatnya sudah baik, tetapi kadang-kadang di tengah perjalanan niatnya berubah. Maka baca Quran ta'awuz, kita taklim ta'awuz, kita sholat juga ta'awuz. Makanya mau sholat itu baca doa dulu. Biasanya yang mudah adalah qul a'udzu birabbin nas malikin ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu minimal itu untuk perlindungannya kita. Soalnya apa? Setan itu luar biasa pintar. Di awal sudah kita toto niat yang ikhlas, niat yang baik, tahu-tahu di tengah perjalanan ibadah kita banyak sekali selipan-selipan niatan. Ada tetangga lewat saja sudah mulai dibagus-baguskan niatnya kita. Ada mertua lewat, kemudian kita baca Qur'annya itu difasih-fasihkan. Jadi banyak sekali di tengah perjalanan ibadah kita kemudian berubah niatan. Yang asalnya lillah kemudian kadang-kadang menjadi linnas. Nah, ini enggak boleh. Makanya setan itu harus diperlakukan sebagai setan. Maka di awal setiap kita ibadah itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini dua bacaan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Jadi ta'awudz yang pertama a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Ini ta'awudz. Supaya apa? Kita menempatkan setan itu betul-betul sebagai musuh. Jadi mau apapun, kita mau masuk kamar mandi berlindung, mau makan kita baca bismillah supaya tidak terganggu oleh setan. Jadi diingatkan oleh Allah, innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu adalah setan, maka perlakukanlah dia sebagai adu, sebagai musuh. Musuh ya harus diperangi. Kemudian Allah sampaikan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Innama sesungguhnya yad'u selalu mengajak, yaitu setan pasti akan senantiasa mengajak, tidak henti-hentinya untuk mengajak. Hizbahu kepada golongannya, kepada perilakunya. Enggak mungkin setan itu mengajak kepada golongan orang-orang yang baik. Enggak mungkin setan itu mengajak kepada perilaku yang mendatangkan ridhonya Allah. Setan itu pasti mengajaknya kepada golongannya mereka. Golongannya mereka apa? Ya kepada kedurhakaan kepada Allah, kemaksiatan, dosa. Itulah hizbahu. Jadi golongannya setan itu pasti mengajak kepada sesuatu yang menjadikan kita masuk ke dalam neraka. Jadi ini sudah diingatkan oleh Allah. Innama yad'u sesungguhnya mereka setan-setan itu mengajak hizbahu kepada golongannya. Liyakunu min ashabis sa'ir. Kenapa? Karena supaya
kita sekalian itu diajak masuk ke dalam neraka sa'ir. Ini satu neraka, nama dari neraka yaitu neraka sa'ir. Di antara neraka sa'ir itu golongan-golongan yang masuk, ini penghuni neraka sa'ir pernah ditanya, kenapa kalian masuk ke dalam neraka sa'ir? Ini harus menjadi perhatian bagi kita. Qalu, mereka menjawab, karena mereka dulu di dunia termasuk orang-orang yang terbawa oleh bujukan setan. Mereka terbawa oleh ajakan, oleh rayuan, oleh hembusan-hembusan setan. Ini kita dikasih bocorannya supaya kita tidak mengikuti mereka, supaya kita ada rambu-rambunya. Qalu, mereka mengatakan, penghuni neraka sa'ir ini, lam naku minal musallin. Dulu ketika kami di dunia, kami tidak termasuk golongan orang-orang yang rajin sholat. Ini yang pertama. Makanya ketika kita sudah dikumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ini setan sudah berterbangan. Mulai memasang perangkap, mulai memasang ranjau-ranjau, yang tidur itu dikileni, dikipasi terus, yang kerja supaya nggak ada istirahatnya, yang dagangan itu pas lagi rame-ramenya pembeli. Ini setan pinternya luar biasa. Dilalah pas waktu zuhur itu warung yang dilalah pas rame. Yang di kantor pas zuhur dilalah ada tamu. Dilalah banyak kegiatan. Yang tidur pas lagi pules. Nah, ini setan luar biasa pinternya loh. Jadi ketika azan sudah dikumandangkan, setan itu sudah. Jadi jalannya, perangkapnya ditebar kemana saja. Siapa yang tersentuh oleh perangkapnya setan, maka dia akan terlilit. Makanya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu perlindungan. A'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Harusnya kita perlakukan setan sebagai musuh. Kalau sudah mulai malas, kita berarti sadar setan lagi menggoda kita. Jadi penghuni neraka sa'ir ngasih bocoran. Lam yaku minal musallin. Dulu ketika di dunia kami tidak termasuk orang yang rajin sholat. Sholatnya kadang bolong. Sholatnya kadang diundur-undur sampai habis waktu. Sholatnya sering diqodho. Kalau diqodho masih lumayan. Kadang-kadang bablas, ketemu dengan waktu berikutnya tidak sholat lagi. Ketemu waktu dengan berikutnya tidak sholat lagi. Nah, ini bahaya. Karena kalau orang mundur-mundur sholat terus, maka bisa masuk dalam kategori man tarkus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Ini jadi sholat betul-betul dijaga. Apalagi ini bulan reuni di mana kita diberikan oleh Allah hadiah sholat 5 waktu. Ini sudah mulai masuk bulan apa? Bulan Rajab. Tanggal pinten Ibu? 3 ya. Mulainya napa? Kamis nih. Kamis, Jumat, Sabtu. Ini sudah hari yang ketiga, nggak terasa. Artinya apa? Ramadan sudah dekat. Biasa kalau Ramadan sudah dekat, ini corona datang lagi. Kok siklusnya bisa begitu? Apa dibuat apa? Ya, mudah-mudahan ini dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi disampaikan oleh penghuni neraka sa'ir, qalu lam naku minal musallin. Yang kedua, kenapa mereka tertipu daya dengan bujukan setan? Walam nakun nut'imul miskin. Kata mereka, sebab kami dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Itu dulu ketika di dunia, meskipun kami diberikan harta yang banyak, kata penghuni neraka sa'ir, meskipun saya hartanya banyak,
meskipun saya punya rezeki yang melimpah, lam nakun nut'imul miskin, kami tidak termasuk orang yang lumo. Kami tidak termasuk orang yang suka berbagi, tidak suka memberikan makan kepada orang miskin. Ini bahaya. Bahayanya karena akan dijerat ke dalam neraka sa'ir. Sebagaimana ayat tadi, bahwasanya innama yad'u khizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, agar kalian itu menjadi penghuni neraka sa'ir, kata setan. Digoda terus. Punya uang, ada orang butuh, etok-etok nggak punya uang. Ada orang untuk makan susah, menutup mata. Ada anak yatim yang untuk sekolah nggak bisa, menutup mata. Ini bahaya. Bahayanya apa? Lam naku, bahwasanya ketika di dunia ini nut'imul miskin, tidak termasuk orang yang suka berbagi, memberi makan kepada orang miskin. Yang ketiga, kata penghuni neraka sa'ir, ini penyakitnya zaman kita. Penyakitnya zaman medsos, zaman modern seperti sekarang kita ini. Kata mereka, wa kunna nahudu ma'al khaidin. Sebab kami dimasukkan ke dalam neraka sa'ir, wa kunna, karena kami dulu di dunia nahudu, berbicara jelek, berbicara tidak baik, senantiasa membesar-besarkan hoak, cerita yang enggak benar kemudian diceritakan lagi, disebarkan lagi. Bukan hanya sendiri, tapi ma'al khaidin, berjamaah bareng-bareng beserta orang yang berbicara tidak baik. Jadi kalau ngomong jelek, kalau ngomong hoak itu tidak sendirian, berjamaah, ma'al khaidin, bersama dengan orang-orang yang berbuat jelek. Jadi kalau dulu itu kalau ngerumpi kan paling 1 orang 2 orang. Tapi kalau sekarang kalau ngerumpi bisa semua orang jadi tahu. Yang satu kemudian nimpali, yang satu kemudian ngegongi, kemudian jadi besar. Makanya ini bahaya. Bahkan negara bisa hancur hanya karena dimulai dari hoak yang terus-menerus, dari pembicaraan yang jelek, pembicaraan yang bohong, itu dibesar-besarkan sampai menjadi viral, sampai menjadi kemudian pergolakan. Bahkan negara bisa hancur. Seperti di Timur Tengah itu kan ceritanya itu hanya masalah yang ya sebetulnya sepele, kemudian dibesarkan, diviralkan, jadi besar, akhirnya jadi pergolakan politik. Ini kalau sudah begitu kemudian akhirnya safkud dima, pertumpahan darah, nah ini yang bahaya. Yang bahaya. Jadi kadang-kadang kelihatannya sepele, tapi sesuatu yang sepele, yang hoak, yang berita bohong ini kadang-kadang bisa sampai kepada puncaknya, yaitu apa? Safkud dima, pertumpahan darah. Menimbulkan fitnah, dari fitnah kemudian diolah lagi, kemudian viral lagi, akhirnya jadi pertumpahan darah. Nah ini yang syariat itu tidak menghendaki. Syariat itu pengennya kita itu dalam keadaan damai, karena dengan damai kita bisa ngaji, dengan damai kita bisa belajar, dengan damai kita bisa beribadah dengan baik, dengan khusyuk, dengan nyaman. Ini damai. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW ketika sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah, itu hampir semua perdamaian atau perjanjian dengan orang-orang kafir itu hampir semuanya merugikan Islam. Hampir semua kesepakatan itu merugikan Rasulullah SAW. Hanya satu yang tidak merugikan Rasulullah, yang tidak merugikan Islam, yaitu apa? Yaitu kesepakatan dibolehkannya membicarakan Islam, dibolehkannya tentang mempelajari Islam, berbicara Islam. Jadi jangan dilarang belajar Islam. Itu toh. Yang lain
semuanya merugikan Islam. Di antaranya ketika ada orang Kristen masuk Islam, harus dikembalikan kepada kekafiran. Jadi kalau ada orang non-muslim masuk Islam, orang kafir masuk Islam, itu harus dikembalikan kepada komunitas asalnya, yaitu kekafiran. Kalau ada orang Islam kemudian kafir, harus dibiarkan. Ini kan merugikan Islam. Kemudian Nabi Muhammad dilarang masuk kota Mekah dulu, harus kembali. Padahal dari Madinah ke Mekah itu sudah perjalanan yang sangat jauh, sudah mendekati Mekah. Tapi karena perjanjian itu kemudian Nabi ngalah. Ya sudah, kita ngalah dulu. Ngalah, kemudian beliau pulang lagi sama sahabat. Baru tahun berikutnya beliau itu umroh. Nah, ini perjanjian Rasulullah SAW dengan orang kafir di Sulhul Hudaybiyah. Nah, yang memberikan keuntungan kepada Islam itu hanya dibolehkan belajar Islam, membicarakan masalah Islam, masalah-masalah yang berkaitan Islam itu dibolehkan untuk dibicarakan. Nah, ini saja. Makanya damai itu menjadi penting. Karena apa? Dengan damai kita bisa membicarakan Islam dengan gampang. Kita ngaji dengan gampang. Karena orang itu dapat hidayah itu kuncinya adalah dengan ilmu. Kuncinya adalah dengan pengetahuan. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi mereka orang-orang Kristen, baik orang-orang kafir dari kafir ahli kitab maupun kafir dari musyrik, itu tidak akan tercerabut dari pemahamannya, dari keyakinannya, sampai dengan hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka itu ilmu, sampai datang kepada mereka itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang yatslu suhufam mutahharah, dibacakan suhuf, dibacakan Al-Quran yang suci. Maka tidak mungkin suhufam mutahharah, Al-Quran ini dibaca dengan baik ketika dalam keadaan yang rusuh, dalam keadaan yang kacau, dalam keadaan chaos. Maka dibutuhkan keadaan yang damai. Supaya apa? Supaya ngaji juga enak, belajar juga enak, kita mempelajari Al-Quran juga nyaman. Makanya damai menjadi hal yang pokok. Sekali lagi bahwa penghuni neraka sa'ir itu mengabarkan bahwa di antara sebab orang-orang dimasukkan ke dalam neraka sa'ir, sebab orang itu bisa mengikuti ajakan-ajakan bujukan setan itu, yaitu ketika ada pembicaraan-pembicaraan dusta, kemudian disebar, kemudian diolah, kemudian jadi viral. Ini adalah perilaku-perilaku yang sangat disukai oleh setan. Oleh karenanya, mari kita jaga tadi 3 hal yang disampaikan oleh penghuni neraka sa'ir. Yang pertama adalah jaga sholatnya. Yang kedua adalah mari kita berbagi. Yang ketiga, menjaga supaya kita jangan menebarkan ucapan-ucapan yang bohong, yang tidak baik, yang nanti akibatnya bisa fatal kembali kepada kita. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang ke-7 Allah sampaikan allazina kafaru lahum azabun syadid. Allazina yaitu orang-orang kafaru yang mereka itu kafir, lahum bagi mereka azabun syadid, azab siksa yang sangat pedih. Jadi sangat jelas dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang kafir itu azab yang sangat pedih. Kafir itu banyak macamnya, dari level yang paling rendah sampai level yang paling tinggi. Level yang paling rendah kafir itu adalah kafir yang ketika dikasih nikmat tidak mau terima kasih. Itu sudah masuk dalam kategori kafir. Namanya kafir nikmat atau kufur nikmat.
Jadi jangan bayangkan kafir itu hanya mereka yang memusuhi Islam, yang memusuhi Rasulullah SAW, yang memerangi umat Islam. Bukan hanya itu, tetapi ternyata ada kekafiran yang bisa menimpa umat muslim. Kekafiran yang bisa menimpa umat muslim, umat mukmin, yaitu apa? Ketika dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak mau terima kasih. Makanya di dalam ayat mengenai nikmat itu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi bahasanya itu wala in kafartum, jika kalian kafir. Nah, kafir di sini itu maknanya adalah ketika dikasih nikmat tapi nggak mau berterima kasih. Jadi kafir itu bukan hanya kafir yang hakiki, yaitu orang yang tidak percaya Allah, orang yang tidak percaya kepada Rasulullah Muhammad SAW, orang yang tidak percaya terhadap Quran saja, tetapi orang yang dikasih nikmat tidak mau terima kasih, tidak mau bersyukur, tidak mau menggunakan untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu sudah masuk kategori kafir. Wala in kafartu. Makanya disampaikan kalau kalian kafir, tertutup dari nikmat Allah atau menutup diri dari nikmat Allah, inna azabi lasyadid. Azab siksa Allah sungguh amat sangat pedih. Maka tadi, jadi kafir itu ada stratanya. Strata yang paling rendah adalah kufur nikmat, menutup diri dari nikmat yang Allah berikan. Kafir yang tertinggi itu adalah kafir yang hakiki, yang tidak percaya kepada Allah, yang tidak percaya terhadap kerasulan baginda Nabi Muhammad SAW, yang tidak percaya terhadap Al-Quran walau ayatan, meskipun itu satu ayat yang dia tolak, yang dia tidak percaya, yang dia ragu. Meskipun keraguan terhadap Al-Quran hanya satu ayat, ini kok ayatnya kayaknya nggak bener ini saja sudah masuk dalam kategori kafir yang besar. Jadi ada kafir yang tertinggi, ada kafir yang paling rendah. Maka kita berlindung dari kekafiran-kekafiran semacam ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ahli syukur. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi disampaikan oleh Allah, alladzina kafaru lahum adzabun syadid. Dan orang-orang yang kafir bagi mereka adalah siksa yang sangat pedih. Walladzina amanu wa amilus shalihat. Dan adapun orang-orang yang beriman, iman itu adalah tasdiqum biqalbi. Jadi hatinya membenarkan. Rukunnya tentang keimanan ini ada 3. Yang pertama tasdiqum biqalbi. Jadi hatinya membenarkan. Wa qaulum bilisan. Kemudian dibuktikan dengan lisannya. Jadi enggak cukup orang beriman itu yang penting hatinya iman, tapi belum pernah terdengar dia mengucapkan kalimat syahadat. Maka ini menjadi penting. Kemudian wa'amalun bil arkan, dibuktikan dengan anggota tubuh. Ini iman. Makanya iman itu kemudian biasanya disandingkan wa'amilus sholihah. Jadi iman percaya dalam hati, kemudian ada bukti konkret di dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya Nabi itu seringkali ngukur iman dari hal-hal yang remeh dalam kehidupan sehari-hari. Iman itu diukur dari tamu. Iman itu diukur dari tetangga. Iman itu diukur dari lisan. Jadi kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa." Orang yang beriman itu harus memuliakan tamu. Kemudian mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dzi jarahu, jangan nyakiti tetangga. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Jadi ucapannya baik. Ini iman. Maknanya kalau kita dalam kehidupan ini seringkali jadi orang yang dengan tetangga bengkerengan, dengan tetangga diem-dieman, dengan tetangga congkrak, ini berarti belum
belum beriman. Jadi ukurannya yang disampaikan oleh Nabi itu gampang dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kata Rasulullah, lahum maghfirah, maka bagi mereka ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iman kemudian kita beramal soleh saja itu sudah menggugurkan dosa. Tanpa kita beristighfar itu sudah otomatis mendelet, menghilangkan dosa kita. Apalagi ditambah dengan istighfar, itu pasti. Tanpa istighfar saja kalau sudah amanu wa amilus solihat lahum maghfirah, maka bagi mereka adalah ampunan. Jadi sebetulnya umat Islam itu orang yang beriman, yakin bahwa Allah itu Tuhan kita, Nabi Muhammad itu Nabi kita, itu secara otomatis sudah menggugurkan dosa. Secara otomatis. Sebab bahasanya Quran, lahum maghfirah, bagi mereka secara otomatis ampunan. Wa ajrun kabir, dan juga pahala yang sangat besar. Makanya kita beruntung sebagai umat baginda Rasulullah SAW, kita diberikan hadiah, diberikan tinggalan kalimat yang luar biasa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalimat tauhid ini sebetulnya tanpa istighfar pun itu sudah otomatis menghapus dosa. Karena dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah berarti iman. Tinggal kemudian ada wa amilus sholih. Itu secara otomatis langsung menghapus dosa. Makanya di dalam zikir-zikir para ulama, mana yang lebih dulu, bacaan la ilaha illallah atau istighfar? Maka para ulama ada yang menyukai mendahulukan kalimat la ilaha illallah dibandingkan dengan kalimat istighfar. Karena dengan la ilaha illallah itu secara otomatis itu menghapus dosa. Jadi istighfarnya itu kemudian nambahi, menyempurnakan sebagai penghapus dosa kita. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sampaikan, afaman zuyyina lahu su'u amali fara'ahu hasanan. Afaman zuyyina lahu, apakah pantas dijadikan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, su'u amalihi, yaitu amal yang jelek. Apakah pantas amal yang jelek itu dianggap sesuatu yang baik? Fara'ahu hasanan, yang kelihatan indah, yang kelihatan baik. Ini kadang-kadang kita kan ada amalan-amalan jelek tapi dipoles dengan polesan yang baik seolah-olah jadi baik. Maka kata Allah ini sebagai sindiran kepada kita. Makanya dengan bahasa pertanyaan, apakah baik sesuatu yang jelek itu dianggap baik? Ya pasti tidak. Yang jelek ya pasti jelek, yang baik pasti baik. Makanya tidak boleh kemudian mencampur adukan. Yang tidak baik diolah, dipoles, dibungkus supaya jadi baik. Yang jelek malah yang baik malah kadang-kadang dicitrakan menjadi jelek. Jadi yang baik dicitrakan jadi jelek, yang jelek kemudian dibungkus dicitrakan menjadi baik. Nah, zaman kita kan zaman pencitraan. Kadang-kadang yang baik udah betul-betul ikhlas dicitrakan jadi jelek. Yang jelek dibungkus rapat kemudian dikemas jadi baik. Maka Allah mengingatkan, afaman zuyyina lahu su'u amali, apakah pantas dijadikan baik, dijadikan indah su'u amali, yaitu amal yang jelek. Kemudian fara'ahu hasanan, supaya kelihatan menjadi baik. Ini enggak boleh. Fa innallaha yudhillu may yasha, maka kata Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yudhillu, akan menyesatkan may yasha kepada orang yang dikehendaki,
wa yahdi, dan akan memberikan petunjuk mayyasya kepada orang yang dikehendaki. Fala tadhhab nafsaka alaik, maka jangankan biarkan hawa nafsu kalian atas mereka, hasaratin, kemudian kalian menjadi sedih. Innallaha alimum bima yasnaun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui bima yasnaun, terhadap mereka, apa yang mereka buat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana yang kira-kira polesan, mana yang asli. Maka kalau asli tampakkan kita keasliannya, kalau bagus katakan bagus, kalau jelek katakan jelek. Jangan kita bungkus-bungkus yang baik dicitrakan jadi jelek dengan alasan apapun. Biasanya ini politik, yang jelek dibikin bagus, yang bagus dicitrakan jelek. Nah, ini disindir oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu dulu. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau menambahkan atau ditanyakan, silakan. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan terkait dengan setan. Kemudian setan itu selalu mengajak kepada keburukan, kepada maksiat, kepada berbuat dosa. Kemudian dari salah satu upaya kita untuk menjauhkan dari setan